Shalom, Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, kembali kita bertemu dengan DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi ini juga terbuka untuk umum. Mari kita akan beribadah bersama-sama, kita mengundang hadirat Tuhan. Tentunya Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, tetapi mari kiranya Tuhan mau mengurapi seluruh kehidupan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama di dalam doa. Mari kita akan mulai segala sesuatu. Terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali oleh anugerah-Mu kami masih bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan di tempat kami masing-masing dengan segala aktivitas kami, Tuhan, kami percaya Kau tetap hadir dalam ibadah online ini. Kau memberkati kami sekalian Tuhan dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu terlebih dahulu. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus untuk kami bersama-sama nanti masuk dalam kebenaran firman-Mu. Segera kami akan buka ibadah ini yang penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kembali Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Mari kita akan bangkit dan menyerukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, hanya nama Yesus sebagai menara yang kuat. Dialah kota benteng perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Biarlah hanya kepada Dia kita mau berseru. Kita akan mempersembahkan dan menyerukan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang dari Nazaret, biarlah kita serukan dan kita akan mengalahkan segala kekuatan iblis. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan sebuah pujian untuk kita bersama-sama akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Hanya Engkau Yesus yang layak dipuji dan disembah. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Nama Yesus yang terbesar dan termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya nama Yesus yang terbesar dan termulia, yang ternama di bumi dan di surga. Biarlah langit menceritakan kemuliaan Allah, dan kita pun juga menyaksikan kemuliaan Allah. Biarlah mulut kita mengucapkan puji-pujian, Hosana, Hosana. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Puji Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, sebab namamu besar, namamu mulia Tuhan. Mari Tuhan, kami mengundang pribadi-Mu untuk berbicara dan bersabda bagi kami Tuhan. Kau menyatakan isi hati-Mu Tuhan, di mana kami akan sama-sama belajar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan diri hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan kami semua Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami boleh sama-sama menerima berkat-Mu. Kami boleh menerima kedahsyatan nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segera kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita semua Sobat Difabel dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah senantiasa menaungi kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang pasti akan mengubah kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kali ini tema yang saya bawakan adalah dahsyatnya nama Yesus. Ada sebuah istilah yang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Tetapi saudaraku, tentunya nama itu diberikan kepada seseorang, terutama nama dari orang tua kepada anaknya. Tentunya mereka memiliki sebuah doa dan harapan daripada nama tersebut. Jadi bukan asal diberikan. Tentunya nama ini mengandung suatu makna yang dalam, mengandung suatu arti yang dalam. Dan seringkali saudaraku, kita bisa melihat banyak orang yang mencatut nama daripada orang-orang yang penting untuk kepentingan mereka, baik itu kepentingan dalam berbisnis dan dalam segala hal, untuk memudahkan
langkah-langkah mereka untuk mendapatkan sesuatu. Mereka banyak kali mencatut nama daripada orang yang terkenal, bahkan tidak jarang nama daripada pejabat-pejabat dan nama daripada artis-artis yang memiliki banyak pengaruh, yang memiliki banyak follower tentunya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita menyikapi dahsyatnya nama Yesus, nama Tuhan kita yang kita sembah. Mari kita akan membaca terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36 sampai 38. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi inilah nama Yesus yang dahsyat. Kita jangan sampai keliru ya saudara-saudaraku. Yesus yang kita ikuti adalah Yesus orang Nazaret, bukan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana kedahsyatan nama Yesus, bagaimana kekuatan kuasanya yang dahsyat. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan banyak orang. Dan dia juga menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dari semua orang. Untuk itulah semua nabi bersaksi tentang dia. Kita akan membaca dalam ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi nama Yesus bukan hanya dahsyat untuk bisa menyembuhkan orang dari sakit, untuk bisa mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis dari kehidupan kita, yang mungkin dirasuk oleh iblis, yang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik. Tetapi saudaraku, kedahsyatan nama Yesus ini adalah untuk membebaskan kita daripada dosa, untuk memberikan kita pengampunan daripada segala dosa. Sebab hanya nama Yesus inilah, nama Yesus orang Nazaret inilah, di mana kita bisa menerima pengampunan daripada dosa-dosa. Jadi hanya nama Yesus inilah yang sanggup mengampuni kita dari segala dosa. Dan saudara-saudaraku, nama Yesus ini harus kita percayai, supaya kita benar-benar mengalami sebuah kemerdekaan dari dosa. Puji Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat meragukan Yesus. Bahkan mereka menganggap bahwa Yesus ini menghujat Allah. Siapakah Yesus ini bisa mengampuni dosa orang? Yang bisa mengampuni dosa seseorang adalah hanya Allah. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Itu bisa kita lihat kisahnya dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Jadi saudara-saudaraku, hanya Yesus yang sanggup memberikan pengampunan daripada segala dosa. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita sebuah keselamatan, sebab dia adalah jalan keselamatan itu sendiri. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini harus benar-benar kita camkan dalam diri kita. Kita harus benar-benar mempercayai bahwa hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang sanggup mengampuni kita dari segala dosa. Dan satu nama inilah yang sanggup menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa menerima keselamatan
sehingga kita bisa terbebas daripada segala dosa. Kita bisa mengalami kemerdekaan daripada dosa. Lantas bagaimana setelah kita sudah diampuni dari segala dosa-dosa kita? Setelah kita mengalami keselamatan yang daripada Dia, Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, apakah yang harus kita perbuat? Apakah kita hanya bersantai-santai saja dan tidak melakukan apapun? Tidak, saudaraku ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi, nama Yesus yang dahsyat ini akan menuntun kehidupan kita, terutama dalam menghadapi hari-hari ke depan, di mana hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Terutama di masa-masa sekarang ini, kita sedang memasuki bagaimana gelapnya zaman ini. Kita sedang memasuki kedahsyatan malam. Itu sebabnya nama Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan kita daripada penyakit. Nama Yesus bukan hanya sanggup membebaskan kita daripada segala dosa, tetapi nama Yesus yang dahsyat ini akan memberikan kita kemampuan di dalam kita menghadapi kedahsyatan malam. Oleh karena nama Yesus, nama yang dahsyat, yang mampu mengatasi kedahsyatan malam, kita akan membaca dalam Mazmur 91 ayat 5-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi di hari-hari ini kita benar-benar menghadapi situasi yang bagaikan kedahsyatan malam. Jadi hari-hari yang sekarang adalah hari-hari yang gelap, adalah hari-hari yang jahat, di mana kedahsyatan malam itu dialami oleh semua orang. Kita bisa melihat di sini bagaimana penyakit sampar, penyakit yang menular seperti pandemi sekarang ini sedang menjalar ke semua orang. Dan saya melihat berita di TV, jumlahnya sudah hampir 100 juta di seluruh dunia ya saudara-saudaraku, dengan jumlah kematian sekian puluh juta. Jadi kita semua sedang menghadapi sebuah bahaya yang mengancam. Kita sedang menghadapi bagaimana situasi kedahsyatan malam yang bisa saja merenggut kehidupan kita, bahkan mengancam nyawa kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, inilah yang harus kita kerjakan, di mana kita akan mampu menghadapi kedahsyatan malam. Dikatakan di sini bahwa engkau tak usah takut. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak usah takut menghadapi situasi yang ada sekarang ini yang bagaikan malam yang begitu dahsyat? Inilah kita akan melihat langkah-langkah untuk kita mampu menghadapi kedahsyatan malam. Kita akan membaca dalam ayat 14-16, masih dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi inilah kunci supaya kita tidak menjadi takut dalam menghadapi kedahsyatan malam. Kunci yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Artinya, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Bukan hanya pikiran kita yang melekat kepada Tuhan, tapi sampai hati kita. Dikatakan hati itu adalah jantung hati. Jadi sampai dengan
nafas kehidupan kita pun, kita harus bisa melekat kepada Tuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah tentunya adalah mengenal nama Tuhan. Tentunya kita harus benar-benar mengenal nama Tuhan supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan. Dan kalau hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mengenal nama Tuhan, maka kita akan menikmati buah-buah atau akibat daripada hati yang melekat kepada Tuhan. Buah yang pertama adalah dijawabnya seruan kita oleh Tuhan. Jadi ketika kita berseru kepadanya, Dia langsung menjawab segala seruan kita. Tentunya jawaban Tuhan atas seruan kita bukan seperti yang kita kehendaki, tetapi jawaban Tuhan adalah yang pasti sesuai dengan rencananya, dan pasti itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Itu adalah buah yang pertama. Jadi ketika kita berseru kepadanya, maka seruan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kemudian buah yang kedua adalah disertai Tuhan dalam kesesakan. Ini yang luar biasa, ini yang sedang kita alami saat-saat ini. Walaupun kita mengalami dampak seperti kita sedang mengalami kesesakan, dampak daripada pandemi ini begitu mengguncang kesehatan kita, mengguncang ekonomi kita, mengguncang sosial kita juga. Jadi perlunya kita disertai Tuhan pada saat masa kesesakan. Sebab ketika kita disertai Tuhan dalam masa kesesakan, maka kita menjadi kuat. Kita tidak menjadi kecewa dan tawar hati. Puji Tuhan, itulah buah yang kedua. Kemudian buah yang ketiga daripada hati yang melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan, itu adalah diluputkan atau dilindungi dari malapetaka dan tulah. Kita bisa melihat bagaimana nyatanya perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini kita masih ada dalam keadaan yang sehat. Kita tidak terpapar oleh COVID-19. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Dia yang meluputkan dan melindungi kita daripada malapetaka dan tulah. Kemudian buah yang keempat adalah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita yang melekat kepada Tuhan akan mengalami suatu kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan mengangkat kehidupan kita memasuki kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Saya percaya itu, terutama kita sobat difabel, jangan pernah kita merasa minder dan kecewa, sebab Tuhan sedang memuliakan kita asalkan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kita harus mencari kehendak Tuhan, sehingga ketika kita boleh mengerti kehendak Tuhan, maka kita pasti akan mengetahui tujuan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, dari seorang yang lemah justru dipakai untuk mempermalukan yang kuat. Banyak kita bisa melihat prestasi dari sobat-sobat difabel yang luar biasa, baik itu dalam bidang olahraga, baik itu dalam bidang kesenian, baik itu dalam bidang tarik suara dan lain sebagainya. Banyak difabel yang berhasil. Tentunya teman-teman sobat difabel harus benar-benar mengerti apa yang menjadi passion kalian dalam kehidupan ini. Dan kita harus memohon petunjuk daripada Tuhan. Biarlah setiap talenta yang ada kita mau maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah buah-buah daripada hati yang melekat kepada Tuhan. Kemudian buah dari mengenal nama Tuhan adalah yang pertama, dikenyangkan dengan umur panjang. Jadi luar biasa saudaraku, kita bukan hanya dikenyangkan dengan berkat-berkat secara jasmani, tetapi kita juga dikenyangkan dengan umur panjang. Umur panjang ini artinya apa? Bukan hanya sekedar jumlah umur yang banyak, tetapi umur panjang adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini, bagaimana kehidupan kita bisa bermanfaat dan berdampak bagi sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan terutama. Puji Tuhan. Kemudian
buah daripada mengenal nama Tuhan adalah diperlihatkan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi keselamatan itu diperlihatkan dengan sangat jelas bagi kita, di mana kita dipastikan tidak akan menyia-nyiakan keselamatan itu, tetapi kita akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan nama Yesus. Nama Yesus orang Nazaret. Nama Yesus yang maha dahsyat ini, yang bukan hanya sanggup menyembuhkan kita, bukan hanya sanggup membebaskan kita dari dosa, tetapi Dia sanggup memberikan keselamatan kepada kita. Dan Dia juga sanggup, nama Yesus yang dahsyat ini, sanggup membawa kita mampu menghadapi kedahsyatan malam. Kita akan melihat bagaimana kedahsyatan malam ini harus dihadapi dengan mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi seluruh kehidupan Tuhan Yesus kiranya boleh ada di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah saudara-saudaraku, tapi kita harus belajar karena kita semua adalah pengikut Kristus. Kita harus meneladani Kristus yang sempurna ini. Kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir sekaligus juga sebagai bekal buat kita, di mana kita pasti akan sanggup bertahan menghadapi kedahsyatan malam dan kita bakal dijadikan pemenang. Kita akan membaca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18a. Memang agak banyak, tetapi biarlah kita menikmati firman Tuhan ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah yang penting, kita harus mengambil langkah ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Puji Tuhan, marilah kita ikuti langkah-langkah ini supaya kita menjadi kuat, bahkan kita mampu bertahan menghadapi kedahsyatan malam, dan bahkan kita sanggup menerima kemenangan. Oleh sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu patut kita bersyukur, sebab tiada nama lain di mana kita bisa menerima keselamatan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan memujikan terlebih dahulu. Tiada nama lain selain nama Yesus. Puji Tuhan. Biarlah kami mau mengakui Tuhan, bahwa hanya ada Engkau satu-satunya nama yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Puji nama Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa,
di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Amin. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi keselamatan bagi yang percaya padanya. Mari kita muliakan Dia. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Puji Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus yang begitu berkuasa. Puji Tuhan. Betapa kita bersyukur memiliki nama itu. Mari kita serukan, kita agungkan nama Yesus, nama yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Amin. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya kami memiliki Engkau, Tuhan, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memampukan kami dalam menghadapi kedahsyatan malam, di mana Engkau menyediakan diri-Mu sebagai perlengkapan senjata Allah bagi kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk mengenakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, bahwa di tengah-tengah kedahsyatan malam ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih melindungi kami. Oh Tuhan, bangsa kami beberapa hari ini Tuhan dirundung berbagai duka Tuhan. Pertama dari kecelakaan pesawat Tuhan, kemudian bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, kemudian bencana tanah longsor dan banjir ada di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan, kami sadar Tuhan, tanpa Engkau pasti kehidupan kami akan binasa. Tetapi Engkau ada, menyertai kami. Bahkan Kau mengizinkan saudara-saudara kami boleh mengalami bencana alam, saudara-saudara kami boleh mengalami kecelakaan. Oh, tetapi kami percaya Tuhan, jiwa mereka ada dalam tangan-Mu. Terutama mereka yang berseru kepada nama Yesus, pasti akan diselamatkan. Kau memberikan penghiburan serta kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau juga menolong mereka yang sedang mengungsi Tuhan. Kau menolong melalui pemerintahan bangsa negara kami, Bapak Presiden kami, dan seluruh jajaran yang terkait, aparat keamanan, tim SAR, semuanya Tuhan, bantuan-bantuan kiranya boleh segera dikirimkan dan diterima, dinikmati oleh mereka Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Kau masih berbelas kasih terhadap bangsa kami. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah situasi masih mengalami pandemi COVID, Tuhan tetap memberikan pertolongan, terutama bagi para petugas tim SAR yang mengevakuasi, memberikan mereka kekuatan serta pelindungan, menjaga mereka daripada paparan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga proses vaksinasi sudah mulai berjalan, mulai dari pemimpin kami dan semua orang yang mendapat kesempatan untuk mengalami vaksin. Tuhan, kiranya kami boleh menerima edukasi yang baik mengenai vaksin ini, biarlah kami juga sama-sama mentaati program pemerintah, bahkan program dunia melalui WHO Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau persiapkan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh divaksin dan kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Bukan berarti setelah divaksin kami kebal terhadap segala penyakit. Oh Tuhan, tolong memberikan pengertian yang baik bagi kami. Kami juga masih berdoa untuk tim medis kami yang bekerja di garda terdepan, juga garda yang terbelakang. Tuhan, memberikan mereka kekuatan, penyertaan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami mungkin masih berjuang dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Berikan mereka kekuatan, juga nyatakan kuasa-Mu untuk mereka boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan banyak kesaksian disiarkan, terutama memuliakan nama-Mu Yesus yang dahsyat ini Tuhan. Terima kasih menyertai kami, segala pergumulan kami, apapun yang dialami Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar jikalau ada masalah Tuhan. Kami percaya nama-Mu yang dahsyat ini menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan, tolong kami, kerinduan kami supaya kami bisa beribadah bersama-sama. Tetapi biarlah kami juga diberikan hikmat untuk kami juga tidak sembrono dalam melakukan ibadah secara offline Tuhan. Jika nanti pada saatnya ibadah offline kembali dibuka, biarlah kami tetap mentaati protokol kesehatan yang ada Tuhan. Kami tidak boleh lengah Tuhan. Untuk ibadah-ibadah online kiranya tetap Tuhan menyertai, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang diutus untuk menyampaikan firman-Mu, yang diutus untuk melayani diakonia di berbagai daerah. Tuhan menyertai, mengurapi hamba-hamba-Mu, para misionaris. Mungkin mereka saat ini juga kesulitan untuk menginjil di berbagai daerah oleh karena situasi yang ada. Biarlah setiap apapun yang dipercayakan kepada kami, bahkan teknologi ini pun kami mau manfaatkan supaya nama-Mu tersebar luas, di mana nama-Mu akan diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi Tuhan, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Tentunya masih banyak dengan kelemahan. Saat ini Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang dari surga, yaitu berkat ilahi daripada Bapa, berkat ilahi daripada Sang Putra, dan persekutuan daripada Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu ini dicurahkan mulai hari ini sampai kedatangan-Mu. Puji Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun
Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.